Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Sidik dengan NRP 15/2024-038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan non-preemptif dan algoritma penjadwalan preemptif. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh dari setiap algoritmanya, algoritma penjadwalannya. Untuk non-preemptif, saya akan mengambil prioritas scheduling dan untuk preemptifnya, saya akan mengambil di sini untuk round robinnya yang kuantum sama dengan Ki. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk priority schedulingnya. Nah, untuk priority scheduling ini, aturan pemilihannya tuh dia prioritasnya tuh dari tertinggi dulu. Jadi prioritas yang paling tinggi itu apa? Nah, itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, terus kelebihan dari prioritas scheduling ini, eh, prioritas scheduling ini cocok untuk tugas penting atau beresiko tinggi. Nah, namun di sini ada kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri, proses prioritas rendahnya bisa lama menunggu. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan kasusnya. Nah, kita memakai pemisalan untuk misalnya ada 3 mahasiswa yang ingin absen menggunakan QR di kelasnya. Nah, misalnya di sini ada eh, mahasiswa satu dengan kondisi baterainya tuh misalnya 2%. 2%. Nah, terus ada mahasiswa 2 dengan kondisi baterainya tuh misalnya 50%. Nah, terus ada mahasiswa yang ketiga dengan kondisi baterai misalnya 10%. Nah, misalnya di sini untuk QR-nya. Nah, bagaimana cara algoritma prioritas scheduling ini bekerja? Nah, kita lihat lebih dahulu untuk aturan pemilihan untuk prioritas scheduling ini, dia akan memproses dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Nah, kita lihat dari kasus yang kita buat, di sini untuk mahasiswa satu, ini memiliki baterai itu 2%, dan otomatis dia itu memiliki prioritas pertama untuk dia meng-scan QR untuk absensi. Nah, lanjut ke mahasiswa 2. Nah, di sini untuk baterai yang dimiliki oleh mahasiswa 2 itu 50%. Tapi kita lihat dari mahasiswa 3 itu, untuk kondisi baterainya itu 10%. Jadi, yang memiliki prioritas kedua itu yaitu mahasiswa 3. Nah, jadi untuk mahasiswa 3, di sini dia memiliki prioritas kedua, dan untuk mahasiswa kedua, dia memiliki prioritas ketiga. Nah, jadi untuk algoritma prioritas scheduling ini, dia akan memproses mahasiswa ke satu dulu untuk QR. Jadi untuk QR, nah setelah itu lanjut oleh mahasiswa yang kedua. Nah, dari mahasiswa kedua ini, dia memiliki prioritas kedua untuk scan QR karena keadaan baterainya itu 10%. Nah, dilanjut dengan prioritas yang ketiga yaitu mahasiswa 2 dengan kondisi baterai 50%. Nah, di sini untuk eh, prioritas 1, 2, dan 3, di sini kita lihat untuk kelebihan dari prioritas scheduling ini, dia eh, cocok untuk tugas penting atau berisiko tinggi. Nah, di sini yang memiliki prioritas atau berisiko tinggi yaitu mahasiswa satu, karena keadaannya dia memiliki baterai hanya 2%. Dan untuk mahasiswa 3, dia memiliki baterai 10%, dan untuk mahasiswa 2, dia memiliki baterai 50%. Nah, jadi untuk eh, alur atau prioritas yang mana yang akan dijalankan yaitu mahasiswa satu, mahasiswa 3, dan 2. Nah, itu untuk penjelasan alur penjadwalan non preemptif yang priority scheduling. Nah, terus kita lanjut ke penjadwalan preemptif. Nah, di sini saya akan mengambil contoh eh, algoritma untuk round robin kuantum sama dengan Ki. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasusnya berbeda dengan non preemptif. Di sini misalnya saya akan melakukan atau membuat kasus di satu warnet. Misalnya ada satu komputer dan
ada 3 orang yang akan memainkan komputer itu. Nah, bagaimana cara algoritma round robin ini bekerja? Nah, kita ganti dulu QR ini dengan komputer. Misalnya di sini kita hapus dulu. Misalnya di sini orang pertama, orang satu, di sini orang dua, di sini orang tiga. Nah, bagaimana cara kerja dari algoritma round robin ini? Nah, kita lihat untuk aturan pemilihan dari round robin sendiri, dia tiap proses dijalankan bergantian selama waktu time slice key. Nah, berarti kita harus tahu dulu dari time slice key-nya atau kuantumnya itu berapa. Nah, kita misalnya buat pemisalan untuk kuantum key-nya. Key-nya sama dengan, misalnya key-nya itu sama dengan 5 menit misalnya. Nah, kita tahu nih untuk kuantum time slice-nya itu 5 menit. Karena aturan pemilihannya itu tiap proses dijalankan bergantian selama waktu time slice key, artinya di sini setiap orangnya tuh dia memiliki fairness tinggi atau adil dan responnya itu cepat. Nah, di sini namun ada kekurangannya. Jika kuantum di sininya itu terlalu kecil, akan menimbulkan overheat. Kita langsung lanjut kepada kasusnya saja, misalnya atau alurnya. Nah, di sini kita ketahui untuk kuantumnya itu 5 menit. Nah, jadi kita akan menjalankan orang pertama terlebih dahulu untuk ke komputernya selama 5 menit. Nah, sebelum itu kita misalnya perlu tahu terlebih dahulu untuk orang ke satu dia akan memainkan komputernya tuh berapa lama. Nah, misalnya orang pertama akan memainkan waktu selama 20 menit misalnya. Nah, orang kedua akan memainkan komputernya itu selama 30 menit. Nah, orang ketiga misalnya akan memainkan komputernya itu selama 25 menit misalnya. Nah, di sini karena kita sudah tahu kuantumnya 5 menit, jadi orang pertama dia akan memainkan komputernya selama 5 menit. Nah, selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, dia lanjut ke orang yang kedua. Orang kedua akan memainkan komputer selama 5 menit lagi. Nah, setelah 5 menit, setelah orang kedua itu beres, lanjut ke orang ketiga. Nah, orang ketiga akan memainkan komputer itu selama 5 menit. Nah, setelah orang ketiga beres, dia akan balik lagi ke orang yang pertama. Bentar. Nah, ke orang yang pertama. Nah, setelah orang pertama ini menjalankan lagi, dia memainkan komputer lagi selama 5 menit. Sampai waktu dari setiap orangnya itu habis. Nah, di sini untuk orang ke satu, ketika dia mengulang memainkan komputer selama 4 kali, nah dia akan selesai. Dia akan selesai. Nah, untuk orang kedua, ketika dia memainkan atau mengulangnya selama 6 kali, dia akan selesai. Nah, untuk orang ketiga, ketika dia memainkan atau memainkan komputernya selama 5 kali, dia akan selesai. Nah, begitupun orang kedua sama. Ketika dia sudah mengulang 6 kali untuk memainkan komputernya, dia akan selesai untuk pemrosesannya. Nah, di sini eh, alur atau cara algoritma dari round robin bekerja. Jadi dia setiap untuk pemrosesannya tuh dia memiliki fairness tinggi atau adil. Nah, dan responnya itu cepat. Namun di sini ada kekurangannya, yaitu ketika kuantumnya kecil, itu akan menimbulkan overheat. Mungkin sekian penjelasan untuk algoritma dari non-preemptif dan algoritma penjadwalan dari preemptif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang jelas untuk pengertiannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.